Perjalanan ini bukan cuma tentang jarak, tapi tentang kebersamaan, kesabaran, dan tentu saja tentang siapa yang paling sering nanya, kok nggak nyampe-nyampe ya? Namanya juga anak. Hari ini kami memulai road trip keluarga dari Cirebon menuju Bali yang bertepatan dengan hari libur Nataru. Lebih dari 1000 km melintasi Pulau Jawa dan satu mobil penuh cerita. Ini bukan sekedar perjalanan, ini adalah petualangan keluarga. Lebih tepatnya petualangan perjalanan pertama yang terjauh dalam hidup saya bersama keluarga tercinta. Kami berangkat sore hari dari Cirebon dikarenakan menunggu saya pulang dari kerja. Ya, namanya juga karyawan swasta. Mobil sudah siap, barang sudah dimuat, walaupun rasanya tetap ada aja yang tertinggal. Dan benar saja, ada yang tertinggal. Kabel charger HP saya. Ya sudahlah, kita beli nanti saja. Road trip kali ini kami menggunakan mobil Chery 38 Premium. Mobil keluarga yang harus kuat, menahan barang bawaan, dan tentu saja muat penumpang. Padahal mobil ini baru 3 bulan dibeli, tapi harus kita bawa untuk road trip panjang kali ini. Ya, sekaligus menguji mobil buatan Cina ini, karena di luar sana banyak orang yang skeptis terhadap mobil buatan Tiongkok. Ya, semua orang berhak untuk itu, tapi ingat ya, saya tidak sponsor. Ini hanya pendapat saya pribadi tentang mobil buatan Tiongkok, terutama mobil Chery 38 Premium. Nanti saya akan ceritakan pengalaman mobil ini di akhir video, jadi tonton sampai habis ya. Oke, lanjut. Di sini anak-anak terlihat sangat antusias, padahal belum 10 menit jalan. Ada dasar bocil. Melintasi jalan tol Trans Jawa selalu punya cerita sendiri. Pemandangan berganti, kendaraan datang dan pergi. Sementara di kursi belakang ada yang sudah tidur dan ada yang baru bangun. Disinilah seni road trip keluarga diuji. 2 tangan disetir, 2 telinga siap mendengar. Aku lapar. Atau kadang anak-anak bergurau sampai ada salah satunya yang menangis. Tapi nggak usah risih ya, namanya juga anak-anak. Tapi justru di momen-momen seperti inilah perjalanan jadi terasa hidup. Setelah beberapa jam berkendara, kami berhenti untuk melepas penat, lelah, letih. Bukan cuma mobil yang butuh istirahat, pengemudi juga. Rest area ini jadi tempat penting buat isi bensin, beli cemilan, dan memastikan semua penumpang masih bahagia. Kalau cemilan aman, perjalanan biasanya juga aman kan? Ya tidak?
Sebenarnya kita pun bermalam di sini, alias tidur di dalam mobil, dikarenakan hari sudah mulai tengah malam, dan ditambah juga saya merasa letih karena berangkat ini selepas pulang kerja. Ya, apa boleh buat, semua karena keselamatan. Keselamatan nomor 1 is number 1. Perjalanan berlanjut di pagi hari, dan suasana mulai berubah. Langit perlahan berganti warna, dan rasa capek mulai terasa hilang sedikit. Tapi semangat masih ada loh. Anak-anak mulai menghitung waktu dengan cara mereka sendiri. Sudah sampai Bali belum? Padahal masih di Jawa. She writes down cities on her wrist. Inilah salah satu bagian favorit kami, menyeberangi pulau dengan kapal feri atau kapal penyeberangan. Kami sampai di pelabuhan Ketapang tepatnya pukul 11 malam. Mobil perlahan masuk ke kapal, agak sedikit aneh sih bagi saya. Maklumlah, ini pengalaman saya pertama kali. Angin laut, suara ombak, dan ekspresi anak-anak yang merasa ini seperti naik kapal pesiar. Padahal ya kapal penyeberangan. Maybe next year in Madrid, or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I Dan akhirnya kami tiba di Bali. Sampai di pelabuhan Gilimanuk, Bali sekitar jam 1.30 dini hari. Maklum, karena perbedaan 1 jam lebih awal daripada Pulau Jawa. Setelah itu kita lanjut perjalanan dini hari dan mencari tempat untuk istirahat sementara. Kasihan anak-anak dan istri. Waktu istirahat mereka dihabiskan di jalan. Dan di masjidlah kita melepas lelah itu sampai pagi hari kita melanjutkan perjalanan menuju penginapan atau hotel. Setelah perjalanan panjang, melihat senyum anak-anak di kursi belakang langsung bikin capek terasa berkurang. Ini momen dimana semua sepakat. Perjalanan panjang tadi ternyata sepadan dan selamat sampai tujuan. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside if I don't ask. Oh iya, di awal video saya sudah berjanji akan mereview sedikit pengalaman saya tentang mobil ini. Apa saja sih kekurangan dan kelebihannya? Untuk perjalanan sejauh ini, kenyamanan itu wajib. Cherry 38 Premium terasa lega, nyaman, dan cukup senyap untuk perjalanan keluarga. Ruang kabin yang lumayan luas sangat membantu, terutama saat penumpang mulai bergeser mencari posisi ternyaman. Fitur yang berguna bagi saya itu di cruise controlnya, karena ini sangat berguna ketika kita di dalam tol. Tapi tetap harus fokus ya.
Mobil ini dilengkapi panoramic sunroof yang panjang, jadi mobil terasa lebih lega dilihat menurut saya. Fitur mobil ini sangat banyak, kalian cek sendiri saja ya di review lengkapnya channel lain. Ada Bang Ridwan Hanif, Om Fitra Erik, atau Om Mobi, atau juga kalian punya influencer favoritnya sendiri, silahkan komen di bawah ya. Bahan bakar di mobil ini bisa dibilang boros ya enggak, irit juga enggak sih, tengah-tengah lah. Itu pun tergantung kita cara pakainya ya. Mobil ini itu kedap suara karena sudah pakai double glass di depan, kanan dan kiri. Tapi pembawaan mobil ini itu sangat-sangat berisik kalau di tol. Suaranya sangat terdengar jelas di dalam mobil. Mungkin kalau ganti yang agak bagusan, masalah bisa terselesaikan. Nunggu budget pasti. Just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with. Road trip ini mengajarkan kami satu hal. Perjalanan bukan tentang seberapa cepat sampai, tapi tentang cerita yang tercipta di sepanjang jalan. Terima kasih sudah menonton dan ikut online dalam perjalanan kami dari Cirebon ke Bali. Kalau kamu menikmati video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar saya tetap semangat membuat video road trip selanjutnya. Dan kalau kamu juga sering road trip keluarga, kamu pasti paham, perjalanan jauh itu bukan tantangan, yang menantang itu penumpangnya. Setuju nggak? Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be